Setelah diejek karena crash di hari Sabtu, Marquez membayar tuntas di hari Minggu. Meraih kemenangan dengan motor Italia, melawan rider Italia, di sirkuit Italia, sekaligus di depan oknum yang mengejeknya. Tak cukup di atas lintasan, Marquez kembali bungkam di atas podium lewat selebrasi ala Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mengangkat WRC ke udara sudah cukup bagi Marquez untuk menunjukkan siapa rajanya. Tentu ini bukan sekedar selebrasi, melainkan pembuktian diri. Jadi teruslah diam sampai mereka lupa siapa yang ia lawan. Jadi mengapa banyak yang tak suka terhadap tindakan para fans Italia itu? Ibarat kejadian ini terjadi di dunia sepak bola. Misal ada salah satu pemain yang kena tackle atau cedera. Apakah fans harus mengejeknya dan sampai mengacungkan jari tengah? Gambaran itu sudah cukup untuk membuat seseorang berpikir lebih sehat. Balapan yang seharusnya jadi pesta bagi Ducati, justru berubah jadi panggung drama. Marc Marquez, pembalap kontroversial yang sudah lama berselisih dengan publik Italia, kembali jadi pusat perhatian. Dari ejekan, sorakan saat jatuh, caci maki, hingga jari tengah dikeluarkan, dan sampai akhirnya bangkit dengan cara yang tak bisa dilupakan. Inilah kisah lengkap drama Misano 2025. Sejak insiden besar dengan Valentino Rossi di Sepang 2015 lalu, Marquez sudah dicap sebagai musuh publik Italia. Setiap kali ia balapan di Mugello atau Misano, sorakan, ejekan, bahkan teriakan nyaring selalu mengiringinya. Dan kini, 2025, Marquez hadir sebagai bintang baru Ducati Lenovo. Harusnya ia disambut hangat di Italia, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Di sprint race hari Sabtu, Marc memimpin balapan. Tikungan 15, salah satu tikungan paling menegangkan di Misano, jadi saksi kesalahan fatal. Marc terlalu memaksa dan sedikit melebar di tikungan 15. Ini adalah tipe kecelakaan yang khas di Misano. Dan yang lebih menyakitkan, sorakan penonton Italia justru pecah, seakan mereka merayakan kejatuhan Marc Marquez. Saya manusia, bukan dari planet lain. Kesalahan memang terjadi. Dan ketika ditanya soal fans yang bersorak, ia menjawab singkat. Tentang mereka yang merayakan kecelakaan saya, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Minggu sore, GP San Marino dimulai. Banyak yang menunggu apakah Marquez akan goyah setelah crash dan diejek sehari sebelumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan determinasi penuh, Marquez melibas lap demi lap. Ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Ya, Marquez membungkam fans Italia. Sebuah kemenangan yang bukan sekedar podium, tapi pesan keras bahwa ejekan, hujatan, bahkan sorakan negatif tidak bisa menjatuhkan mental seorang Marc Marquez. Dengan kemenangan di Misano, Marquez juga mengukir rekor baru. 512 poin dalam satu musim, menjadikannya pembalap dengan poin terbanyak dalam sejarah MotoGP. Sebuah pencapaian luar biasa, yang terasa makin dramatis karena lahir dari situasi penuh tekanan. Drama Misano 2025 menunjukkan dua sisi dari olahraga ini. Pertama, sisi gelap rivalitas dan fanatisme. Fans Italia mungkin masih sulit memaafkan insiden lama, tapi sisi lainnya adalah keindahan dari semangat pantang menyerah. Marquez tidak membalas ejekan dengan kata-kata kasar. Ia memilih menjawabnya di lintasan, dengan kemenangan yang membungkam kritik. Kemenangan itu jadi pesan. Sorakan kalian tak bisa menjatuhkan saya, justru membuat saya lebih kuat. Drama Misano 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam karier Marc Marquez. Dijatuhkan oleh kesalahan, diremehkan oleh sorakan, lalu bangkit jadi juara dan pecahkan rekor bersejarah. Inilah bukti bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap cepat,
tapi juga petarung sejati. Bagaimana menurut kalian, apakah fans Italia sudah seharusnya berdamai dengan Marc Marquez, atau justru rivalitas ini yang membuat MotoGP makin menarik?